Selamat pagi, saya Dr. Amril. Dalam channel Dr. Amril Menjawab akan membahas topik hari ini tentang meningkatkan imun. Imun yang baik adalah suatu hal yang sangat berguna bagi tubuh kita. Ada beberapa riset yang dilakukan oleh para peneliti terhadap aspek daripada imun yang tinggi. Ada 4 tips hari ini bagaimana cara kita untuk meningkatkan imun yang baik. Yang pertama adalah kelola stres. Banyak orang yang stres ketika mendengar informasi mereka positif COVID, maka terjadi drop psikologis. Keadaan mental mereka turun dan semakin memperparah keadaan mereka. Nah, ini harus kita waspadai. Ternyata apabila kita bisa mengelola tingkat stres dengan baik, maka imun kita akan semakin kuat sehingga penyakit itu akan semakin bisa ditekan. Imun ini berbicara dari hal kemampuan tubuh kita untuk melawan beberapa penyakit. Ketika kita stres, tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi dalam tubuh kita? Yang pertama, hormon kortisol yang terdapat di dalam tubuh kita akan meningkat. Ketika hormon kortisol meningkat, maka dia akan melemahkan pertahanan tubuh kita. Sel-sel darah merah, sel-sel darah putih akan berkurang fungsinya. Sehingga beberapa kejadian orang yang mengalami stres, keadaan penyakit semakin parah. Jadi stop stres, kelola dengan baik. Kemudian ketika kita bergembira, hati kita senang, kita bersuka cita, ada hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita, endorfin. Endorfin ini akan membuat suasana hati kita semakin baik, semakin bersemangat, sehingga daya tahan tubuh kita akan meningkat. Jadi jangan lupa bahagia, Bapak Ibu, tersenyum, supaya kita bisa tetap sehat. Nah, kemudian kelola stres ini Bapak Ibu bisa lakukan dengan menemukan caranya. Kalau Bapak Ibu, saudara penonton yang berbahagia, senangnya mendengarkan musik, dengarkanlah musik. Biarkanlah musik itu masuk dalam hatimu untuk memberikan sukacita. Kemudian kalau saudara hobi untuk memancing, ya silahkan memancing, sehingga suasana hati kita tetap gembira, sehingga imun tubuh kita tetap baik. Olahraga, bahkan membaca, ya dipersilahkan. Karena untuk mengelola orang yang stres atau tingkat stres ini, masing-masing orang berbeda cara pengelolaannya. Dan jangan lupa, manajemen waktu sangat dipentingkan untuk mengelola stres. Jadi waktu yang ada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu yang pertama, untuk mengelola stres, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, usahakan hidup kita santai. Enjoy, kata orang sekarang, enjoy. Ternyata dengan konsep dan pola hidup yang santai, ini bisa meningkatkan imun tubuh kita. Sehingga seluruh tubuh kita akan rileks dan akan meningkatkan satu mekanisme pertahanan tubuh yang lebih baik lagi. Orang yang santai bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa menonton, kalau ada keluarga, kita bisa ajak keluarga, anak-anak kita untuk nonton bareng bersama-sama di satu ruangan, sehingga rasa santai itu akan memberikan satu pengaruh yang hebat dan luar biasa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian bisa dengan olahraga bersama-sama dengan teman, jalan santai dengan keluarga. Nah, ini akan meningkatkan kegembiraan. Kemudian bisa dengan berendam di air panas atau di air hangat atau di air dingin sekalipun ketika panas. Nah, ini akan bisa meningkatkan nilai santai yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mengurangi konsumsi alkohol. Banyak orang yang tidak bisa mengelola stres ketika mereka mendapat masalah, mereka minum alkohol. Nah, ternyata
alkohol tersebut dapat menimbulkan satu pengaruh yang tidak baik dalam tubuh kita. Hormon yang menyebabkan kita emosional akan meningkat ketika kita mengkonsumsi alkohol. Jadi penonton, kalau saudara terikat dengan alkohol, berhentilah untuk mengkonsumsi alkohol. Karena itu sesuatu hal yang tidak baik, karena dapat menurunkan imun tubuh kita. Makanan sehat yang keempat adalah cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan sehat ini banyak sekali kita bisa lihat di medsos. Apa jenis-jenis makanan ini? Silakan saudara memilih jenis makanan yang sehat sesuai dengan sistem di dalam perekonomian kita tentunya. Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan sehat itu memberikan satu dampak yang luar biasa untuk daya tahan tubuh. Jadi mulailah makanan yang sehat. Hindari makanan-makanan yang mengandung monosodium glutamat, penyedap rasa. Karena ini akan membuat sel-sel tubuh kita akan mengalami kerusakan. Manfaat makanan sehat ini juga dapat meningkatkan dan menurunkan resiko kanker di dalam tubuh kita. Jadi mulailah dengan pola makanan sehat. Tentu harus teratur. Jangan sembarangan untuk makan. Ya, kita harus tahu bagaimana pengelolaan sampai dengan finishing makanan yang akan kita makan. Dan yang terakhir, berolahraga. Olahraga ini akan meningkatkan zat kimia di dalam otak kita, sehingga dia akan meningkatkan suasana hati semakin baik. Di samping itu, olahraga bisa membuat paru-paru kita semakin baik, jantung kita semakin baik, otot-otot kita akan semakin baik. Mulailah olahraga agar daya tahan tubuh kita semakin baik. Jadi para penonton yang berbahagia, mari sama-sama kita sebagai orang-orang yang memahami konsep tentang cara hidup yang sehat, mari kita lakukan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dari saya, Dr. Amril.